Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Halo Sobat Ijen dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di acara Oase Ramadan. Ramadan daripada gibah, mending cari berkah. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Ijen di seluruh Nusantara? Semoga sehat selalu ya. Kami doakan semoga sampai dengan penghujung Ramadan, teman-teman bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung aja menjelang berbuka puasa ini, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung aja, yuk kita simak bersama-sama episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi adzim. Jamaah pemirsa yang berbahagia, satu saat Bani Israel berkumpul. Lalu satu di antaranya bertanya, Ayyunas a'lam? Siapa di antara kita ini yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling hebat? Tanpa berpikir panjang, nabinya, Nabi Musa mengatakan, Ana a'lam, aku lebih tahu, akulah yang lebih cerdas. Jamaah yang saya hormati, Nabi Musa adalah seorang nabi yang bergelar ulul azmi. Maka layak jika Nabi Musa mengatakan ana a'lam. Jangankan Nabi Musa, umatnya aja hebat. Hampir seluruh orang-orang Bani Israel punya IQ yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan, Ya Bani Israel adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Dan aku, kata Allah ya, melebihkan orang-orang Bani Israel melebihi seluruh dunia. Coba sekarang itu lihat, ilmuwan ekonomi hampir semuanya orang-orang Yahudi, ilmuwan psikologi, sosiologi, semua orang Yahudi. Hebat orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu hebat-hebat. Bahkan sekarang konon kiai yang paling pintar sedunia itu kiai Google. Siapa Google itu? Siapa penciptanya Google? Orang Bani Israel. Makanya layak kemudian dia adalah orang yang paling cerdas. Sehingga Nabi Musa mengatakan ana a'lam. Pemirsa, apa yang terjadi? Ternyata Allah menegur Nabi Musa, bukan kamu Musa yang pintar, cari. Lalu carilah siapa yang dimaksud oleh Allah itu. Lalu Musa kemudian ketemu dengan Nabi Khidir. Ketika berdialog, Nabi Musa ingin berguru, apa kata Nabi Khidir? Kamu tidak mungkin bisa sabar bersamaku. Saya bisa, kata Musa. Gimana caranya supaya saya sabar? Kata Nabi Khidir, kamu jangan banyak nanya ya apa yang aku lakukan ya. Oke. Ya, setelah terjadi transaksi seperti itu, lalu kemudian satu persatu perjalanan hidup dimulai. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan bersama. Satu saat tiba-tiba berdua menumpang di perahu. Dan perahu yang ditumpangi dengan gratis itu tiba-tiba dilubangi Nabi Khidir. Kontak yang namanya Nabi Musa itu marah. Gimana lu? Tiba-tiba melubangi perahu ini. Bukankah kita ini ditumpangi dengan gratis? Apa kata Nabi Khidir? Ya kan, kamu nanya kan? Tadi katanya kamu mau sabar, kamu nanya. Oh iya Tuhan, mohon maaf. Ini peringatan pertama dari Nabi Khidir. Lalu yang kedua, ketika jalan-jalan, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil tanpa ada alasan sama sekali. Ya, tentu saja Nabi Musa marah. Kenapa anak kecil ini yang tidak berdosa kamu bunuh? Ya kan, kamu nanya lagi kan? Tadi kan sudah bilang, nggak boleh nanya. Oh iya Tuhan, mohon maaf. Lalu kejadian yang tiga adalah dia ke sebuah kampung di mana dia berdua itu haus, lapar, minta semacam minum lah, tapi
tak satupun masyarakat memberinya. Tiba-tiba Nabi Khidir itu mau membangun rumah yang hampir saja roboh. Jidarun yuridu yang kodoh, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu ya, hampir roboh. Ya Nabi Musa marah, ya, kita minta minum aja tidak dikasih, masa kemudian kita harus membangun rumah tanpa upah sama sekali? Ya kan kamu nanya lagi kan? Kata Nabi Khidir, ya udah, ini sudah ketiga kalinya kamu melanggar peraturan yang selama ini sudah kita tentukan. Musa, ketahuilah kenapa perahu tadi saya lubangi. Sebab perahu itu tidak saya lubangi, maka perahu itu akan dibajak oleh bajak laut. Karena apa? Karena perahu itu bagus. Berhubung saya lubangi jelek, maka bajak laut nggak jadi. Yang kedua, kenapa adik saya bunuh? Karena anak itu nanti kalau besar dia juga memiliki perilaku dan karakter yang jelek. Bukan dia yang bahaya, tapi juga orang tuanya bahaya. Daripada gitu, saya bunuh. Dan ini atas perintah Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita tadi membangun rumah yang mau roboh? Karena itu adalah rumah anak yatim. Kalau tidak kita, siapa lagi? Para pemirsa yang saya hormati, Nabi Khidir itu kalau dalam bahasa psikologi, dia memiliki pengetahuan kalau ada satu sebab, tahu sekian akibat. Kalau Nabi Musa itu kalau ada satu sebab, hanya tahu satu sebab, satu akibat. Ibarat main catur, Nabi Musa itu kalau lawan satu langkah, Nabi Musa hanya bisa memprediksi satu langkah. Tapi kalau Nabi Khidir bisa memprediksi sekian langkah. Ya, seperti anak indigo gitu ya. Ayo ke Monas. Enggak mau. Kenapa? Bau obat. Loh, apa hubungannya Monas dengan obat? Obat itu kan di rumah sakit. Ternyata adik itu, anak-anak indigo itu tahu akibat ke-5, ke-6 gitu. Dia itu sebetulnya nggak mau ke Monas itu karena dia tahu kalau ke Monas ya, dia berangkat naik mobil akibat pertama, di tengah jalan tabrakan akibat kedua, dibawa ke rumah sakit akibat ketiga, dikasih obat akibat ke-4, bau obat akibat ke-5, tapi langsung lompat seperti Nabi Khidir tadi langsung. Nah, di sisi lain, pemirsa yang saya hormati, Nabi Musa itu tingkat kecerdasan intelektualnya luar biasa. Jadi sudah saya katakan ya, jangankan Nabi Musa, anak buahnya aja hebat-hebat itu. Tapi sayang, kurang dalam kecerdasan emosional. Beda dengan Nabi Khidir. Makanya kata kunci Nabi Khidir apa? Lantas tati ma'ya sobro, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Jadi kata kuncinya adalah sabar. Sabar itu adalah simbol daripada kecerdasan emosional. Salah satunya adalah kontrol diri. Bahkan dari hasil temuan penelitian saya, yang saya kasih judul dengan Big Five Islamic Personality, 5 personalitas yang sering muncul. Yang pertama adalah sabar. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, sabar. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mendapatkan sabar itu? Apalagi dengan sabar itu kita bisa memperoleh kecerdasan emosional. Ini adalah bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ada hadis yang sering kita dengarkan. Apa itu? Asyamu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan sabar, 50% kita dapatkan dari puasa. Kalau kita dapatkan itu, maka ya kita nanti tidak semata-mata mendapatkan satu hikmah dari puasa yang banyak pahalanya, yang pahalanya itu saking banyaknya sehingga tidak terukur. Wa ana azibihi, dan aku Allah ini ya yang memberikan pahala atau membalasnya saking banyaknya. Kalau orang pada ngejar Lailatul Qadar yang kata Al-Quran itu sampai 1000 bulan pahalanya itu ya, 1000 bulan gitu. Bagi saya itu pun tidak sebesar pahala puasa. Karena apa? Pahala puasa itu tidak terhitung. Dan ternyata bukan hanya itu ya yang kita dapat dari puasa itu, tapi apa? Kecerdasan emosional. Dan itu ternyata menghasilkan kecerdasan yang luar biasa. Yang kalau kita tahu satu sebab, tahu sekian akibat. Itulah barangkali yang disebut dengan ilmu laduni ya, yang sering-sering kita dengar-dengar itu ya. Daya prediksinya bagus, antisipasinya bagus, analisisnya jauh sekali kan, jauh sekali gitu. Para pemirsa yang saya hormati, dalam penelitian Daniel Goleman, dia menciptakan teori tentang kecerdasan emosi ya.
ternyata sukses seorang itu bukan semata-mata karena kecerdasan intelektual, bukan, tapi karena kecerdasan emosional, dan salah satunya adalah kontrol diri. Dalam bahasa kita adalah sabar. Ayo ya, dalam puasa ini kita sama-sama belajar apa? Bersabar. Bagaimana sabar? Sabar dalam segala hal. Kalau menurut teori yang pada umumnya sabar kan ada 3. Sabar terhadap musibah. Kita tidak perlu kesal terhadap musibah yang ada. Misalnya sekarang ada pandemi ini ya, udahlah kita optimis hidup ini. Kita isi dengan perilaku-perilaku yang produktif, profesional gitu ya. Bukan malah kita itu merasa loneliness, ya merasa sendiri, merasa alienasi, terasing dengan lingkungan kita gitu kan. Itu. Jadi yang kedua adalah sabar menjalankan perintah. Apalagi kita ini sebagai pegawai ya di suatu perusahaan, suatu instansi gitu. Kalau ternyata ada aturan yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Karena sabar itu indikator yang kedua adalah melaksanakan perintah. Dan yang ketiga adalah menjauhi larangan. Ya tentu, orang kalau gampang melaksanakan atau melanggar larangan, berarti dia itu gak sabar. Karena sabar itu indikatornya itu ada 3 tadi. Ayo ya, mumpung kita ini masih awal-awal melaksanakan puasa, kita mencoba untuk diri kita mampu mengontrol diri dalam segala hal. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari itu, dan insya Allah sabar dan keberhasilan hidup akan kita dapat dari ini semua. Saya kira itu. Mohon maaf, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Oasa Ramadan episode hari ini. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari materi yang sudah disampaikan barusan. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba, mari kita tingkatkan ibadah di bulan puasa. Selamat berbuka puasa untuk Sobat Ijen di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.